Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Tapi sebelum lanjut ke pengertian pasar modal, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pasar dan apa itu modal. Pasar ialah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Sedangkan modal merupakan aset atau uang atau barang yang digunakan sebagai alat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Jadi pasar modal merupakan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk memperoleh modal ataupun aset. Dalam pasar modal, pembeli disebut dengan investor dan penjual disebut dengan emiten. Dan ada pun contoh pasar modal yang berada di Indonesia yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan bursa efek di Jakarta dan di Surabaya. Adapun instrumen dalam pasar modal yang pertama disebut dengan saham atau stok. Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi atau bonds merupakan surat berharga sebagai obligasi instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon, berbeda dengan saham. Maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, bukti reg atau reg issue merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Yang keempat, waran. Waran ialah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, reksadana, yaitu sekumpulan saham, obligasi, serta efek lainnya yang dibeli oleh sekumpulan investor dan dikelola oleh perusahaan investi yang profesional. Selanjutnya, kita membahas dari pelaku yang terlibat dari pasar modal itu sendiri. Pelaku pertama yaitu ada emiten yang merupakan badan usaha yang menerbitkan saham untuk menambah modal dan menerbitkan obligasi. Yang kedua ada perantara emisi. Perantara ini terdiri dari 3 pihak. Pihak pertama yaitu penjamin emisi yang menjamin dari kegiatan emiten itu sendiri. Yang kedua ada akuntan publik. Nah, akuntan ini yang mengatur dari keuangan emiten itu sendiri. Yang ketiga ada perusahaan penilai yang menilai apakah kegiatan dari emiten itu layak atau tidaknya. Selanjutnya, yang ketiga ada pelaku yaitu perusahaan bursa efek. Perusahaan ini merupakan tempat perdagangan dari efek pasar modal itu sendiri yang didirikan oleh suatu badan usaha. Selanjutnya yaitu perantara perdagangan efek yang terdiri dari makelar dan komisioner. Makelar itu yang melakukan penjualan dan pembelian efek untuk kepentingan orang lain, sedangkan komisioner yaitu seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan dan pembelian efek di pasar modal untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang sama-sama memperoleh imbalan. Pelaku yang terakhir ada investor. Investor ini merupakan pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek yang kemudian hari akan dijual kembali efek tersebut untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Pertama ada BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk mencoret emiten dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Di Indonesia, BAPEPAM merupakan lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasehat Investasi, dan Pemeringkat Efek. Selanjutnya yaitu persyaratan emisi. Di sini, BAPEPAM akan memberikan izin kepada perusahaan yang telah dinilai kompeten dalam memenuhi persyaratan. Apabila sudah diharapkan, perusahaan dapat melakukan listing apabila izin registrasi telah diberikan paling lambat 90 hari setelah dikeluarkan. Saya akan
menjelaskan materi 2.5 yaitu pasar perdana atau primary market. Merupakan penjualan pertama atas efek atau sertifikat yang diterbitkan oleh Eijkman dan penawaran efek saat pemberian izin sampai dengan pencatatan di bursa. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana yaitu yang pertama ada pengumuman dan pendistribusian, yang kedua itu ada masa penawaran, yang ketiga itu ada masa penjatahan, yang keempat ada masa pengembalian, yang kelima ada penyerahan efek, dan yang keenam ada pencatatan di bursa. Oke, untuk kesimpulan dari materi ini adalah secara umum pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal ini dibedakan menjadi dua segmen, yaitu non-security segmen dan segmen. Di pasar modal ini ada juga instrumen yang ikut di dalamnya, antara lain saham obligasi, waran, dan lain sebagainya. Dan pasar modal ini juga didukung oleh pemain yang ikut serta di dalamnya seperti emitmen dan perusahaan bursa efek, ada juga perantara perdagangan. Di dalam pasar modal ini juga memiliki fungsi antara lain sebagai alternatif berinvestasi, sebagai dana jangka panjang, sebagai alat divestasi. Adapun manfaat dari pasar modal ini sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien, pasar modal juga disebut sebagai alternatif berinvestasi, memungkinkan untuk para investor memiliki perusahaan yang sehat, berprospek baik, dan pelaksanaan manajemen profesional dan transparan, serta peningkatan aktivitas ekonomi nasional.